Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solawat dan salam tak lupa kita hadiahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad, karena berkat beliaulah kita mendapatkan syafaatnya nanti, amin. Biografi lengkap Habib Umar bin Hafiz. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz yang dilahirkan pada hari Senin, tanggal 27 Mei tahun 1963 Masehi, adalah seorang ulama dunia era modern. Al-Habib Umar kini tinggal di Tarim, Yaman, di mana dia mengawasi perkembangan di Dar Al-Mustafa dan berbagai sekolah lain yang telah dibangun di bawah manajemennya. Dia masih memegang peran aktif dalam dakwah agama Islam. Sedemikian aktifnya sehingga dia meluangkan hampir sepanjang tahunnya mengunjungi berbagai negara di seluruh dunia demi melakukan kegiatan-kegiatan mulianya itu. Kehidupan awal. Dia terlahir di Tarim, Hadramaut, salah satu kota tertua di Yaman yang menjadi sangat terkenal di seluruh dunia dengan berlimpahnya para ilmuwan dan para alim ulama yang dihasilkan kota ini selama berabad-abad. Dia dibesarkan di dalam keluarga yang memiliki tradisi keilmuan Islam dan kejujuran moral dengan ayahnya yang adalah seorang pejuang martir yang terkenal. Sang intelektual, sang dai besar, Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Said Abu Bakar bin Salim II. Ayahnya adalah salah seorang ulama intelektual Islam yang mengabdikan hidupnya demi penyebaran agama Islam dan pengajaran hukum suci serta aturan-aturan mulia dalam Islam. Ia secara tragis diculik oleh kelompok komunis dan diperkirakan telah meninggal. Demikian pula kedua kakek dia, Al-Habib Salim bin Hafiz dan Al-Habib Hafiz bin Abde Allah, yang merupakan para intelektual Islam yang sangat dihormati kaum ulama dan intelektual muslim pada masanya. Nasab. Dia adalah Al-Habib Umar, putra dari Muhammad, putra dari Salim, putra dari Hafiz, putra dari Abde Allah, putra dari Abi Bakar, putra dari Aidarus, putra dari Al-Husain, putra dari Al-Saik, Abi Bakar, putra dari Salim, putra dari Abde Allah, putra dari Abde Al-Rahman, putra dari Abde Allah, putra dari Al-Saik, Abde Al-Rahman Al-Sakaf, putra dari Muhammad Maula Al-Dawila, putra dari Ali, putra dari Alawi, putra dari Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad, putra dari Ali, putra dari Muhammad Sahib Al-Mirbat, putra dari Ali Hali Kasam, putra dari Alawi, putra dari Muhammad, putra dari Alawi, putra dari Ubaidallah, putra dari Al-Imam Al-Muhajir Tu'aullah Ahmad, putra dari Isa, putra dari Muhammad, putra dari Ali Al-Uraidi, putra dari Jafar Al-Sadiq, putra dari Muhammad Al-Bakir, putra dari Ali Zain Al-Abidin, putra dari Husain sang cucu laki-laki, putra dari pasangan Ali, putra dari Abu Talib dan Fatimah Al-Zahra, putri dari Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kecil. Dia telah mampu menghafal Al-Quran pada usia yang sangat muda dan juga menghafal berbagai teks inti dalam fikih, Hadits, bahasa Arab dan berbagai ilmu-ilmu keagamaan yang membuatnya termasuk dalam lingkaran keilmuan yang dipegang teguh oleh begitu banyak ulama-ulama tradisional seperti Muhammad bin Alawi bin Syihab dan Al-Saik Fadl Bafadl serta para ulama lain yang mengajar di Ribat Tarim. Dia pun mempelajari berbagai ilmu termasuk ilmu-ilmu spiritual keagamaan dari ayahnya yang meninggal syahid, Al-Habib Muhammad bin Salim, yang darinya didapatkan cinta dan perhatiannya yang mendalam pada dakwah dan bimbingan atau tuntunan keagamaan dengan cara Allah SWT. Ayahnya begitu memperhatikan sang Umar kecil yang selalu berada di sisi ayahnya di dalam lingkaran ilmu dan zikir. Namun secara tragis, ketika Al-Habib Umar sedang menemani ayahnya untuk sholat Jumat, ayahnya diculik oleh golongan komunis dan sang Umar kecil sendirian pulang ke rumahnya dengan masih membawa syal milik ayahnya. Dan sejak saat itu ayahnya tidak pernah terlihat lagi. Ini menyebabkan Umar muda menganggap bahwa tanggung jawab untuk meneruskan pekerjaan yang dilakukan ayahnya dalam bidang dakwah sama seperti seakan-akan syal sang ayah menjadi bendera yang diberikan padanya di masa kecil sebelum ia mati syahid. Sejak itu, dengan sang bendera dikibarkannya tinggi-tinggi, ia memulai, secara bersemangat, perjalanan penuh perjuangan,
mengumpulkan orang-orang, membentuk majelis-majelis dan dakwah. Perjuangan dan usahanya yang keras demi melanjutkan pekerjaan ayahnya mulai membuahkan hasil. Kelas-kelas mulai dibuka bagi anak muda maupun orang tua di masjid-masjid setempat di mana ditawarkan berbagai kesempatan untuk menghafal Al-Quran dan untuk belajar ilmu-ilmu tradisional. dikirim ke kota Al-Baidah. Dia sesungguhnya telah benar-benar memahami kitab suci sehingga dia telah diberikan sesuatu yang khusus dari Allah meskipun usianya masih muda. Namun hal ini mulai mengakibatkan kekhawatiran akan keselamatannya dan akhirnya Diputuskan untuk mengirimnya ke kota Al-Baidah, yang terletak di tempat yang disebut Yaman Utara yang menjadikannya jauh dari jangkauan mereka yang ingin mencelakai sang Sayyid muda. Di sana dimulai babak penting baru dalam perkembangannya. masuk sekolah ribat di Al-Baidah. Dia mulai belajar ilmu-ilmu tradisional di bawah bimbingan ahli dari Yang Mulia Al-Habib Muhammad bin Abd Allah Al-Hadar. Semoga Allah mengampuninya. Dan juga di bawah bimbingan ulama mazhab Syafi'i Al-Habib Zain bin Sumaid. Semoga Allah melindunginya. Janjinya terpenuhi ketika akhirnya dia ditunjuk sebagai seorang guru tak lama sesudahnya. Dia juga terus melanjutkan perjuangannya yang melelahkan dalam bidang dakwah. Kali ini tempatnya adalah Al-Baidah, dan kota-kota serta desa-desa di sekitarnya. Tiada satu pun yang terlewat dalam usahanya untuk mengenalkan kembali cinta kasih Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam hati sanubari mereka semua. Kelas-kelas dan majelis didirikan. Pengajaran dimulai dan orang-orang dibimbing. Usahanya yang demikian gigih menyebabkannya kekurangan tidur dan istirahat mulai menunjukkan hasil yang besar bagi mereka yang tersentuh dengan ajarannya. Terutama para pemuda yang sebelumnya telah terjerumus dalam kehidupan yang kosong dan dangkal. namun kini telah mengalami perubahan mendalam hingga mereka sadar bahwa hidup memiliki tujuan. Mereka bangga dengan Identitas baru mereka sebagai orang Islam. mengenakan sorban, Selendang Islam dan mulai memusatkan perhatian mereka untuk meraih sifat-sifat luhur dan mulia dari Sang Rasul Pesuruh Allah SWT. Perjuangan dakwah. Sejak saat itu, sekelompok besar orang-orang yang telah mendapat sentuhan dakwahnya mulai berkumpul mengelilinginya dan membantunya dalam perjuangan dakwah maupun keteguhannya dalam mengajar di berbagai kota besar maupun kecil di Yaman Utara. pada masa ini, Dia mulai mengunjungi banyak kota-kota maupun masyarakat di seluruh Yaman. mulai Dari dari kota Taiz di utara. Untuk belajar ilmu dari Mufti Taiz Al-Habib Ibrahim bin Akil bin Yahya yang mulai menunjukkan padanya perhatian dan cinta yang besar sebagaimana dia mendapatkan perlakuan yang sama dari Sayyid Al-Habib Muhammad Al-Hadar sehingga ia memberikan puterinya untuk dinikahi setelah menyaksikan bahwa dalam dirinya terdapat sifat-sifat kejujuran dan kepintaran yang agung. Ibadah haji. Tak lama setelah itu, dia melakukan perjalanan melelahkan demi melakukan ibadah haji di Mekah dan untuk mengunjungi makam Rasulullah SAW di Madinah. dalam perjalanannya ke Hijaz. Dia diberkahi kesempatan untuk mempelajari beberapa kitab dari para ulama terkenal di sana. Terutama dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Sakaf yang menyaksikan bahwa di dalam diri Umar muda terdapat semangat pemuda yang penuh cinta kepada Allah dan Rasul-Nya SAW dan sungguh-sungguh tenggelam dalam penyebaran ilmu dan keadilan terhadap sesama umat manusia sehingga ia dicintai Al-Habib Abdul Qadir salah seorang guru besarnya. Begitu pula dia diberkahi untuk menerima ilmu dan bimbingan dari kedua pilar keadilan di Hijaz, yakni Al-Habib Ahmed Mashur Al-Haddad dan Al-Habib Atas Al-Habashi. Awal dikenal dunia. Setelah perjalanan ke Hijaz, Nama Al-Habib Umar bin Hafiz mulai tersebar luas terutama dikarenakan kegigihan usahanya dalam menyerukan agama Islam dan memperbaharui ajaran-ajaran awal yang tradisional. namun kepopuleran Dan ketenaran yang besar ini tidak sedikit pun mengurangi usaha pengajarannya. bahkan sebaliknya, Ini menjadikannya mendapatkan sumber tambahan di mana tujuan-tujuan mulia lainnya dapat dipertahankan. Tiada waktu waktu yang terbuang sia-sia.
Setiap saat dipenuhi dengan mengingat Allah dalam berbagai manifestasinya, dan dalam berbagai situasi dan lokasi yang berbeda. Perhatiannya yang mendalam terhadap membangun keimanan terutama pada mereka yang berada di dekatnya, telah menjadi salah satu dari perilakunya yang paling terlihat jelas sehingga membuat namanya tersebar luas bahkan hingga sampai ke dunia baru. Negara Oman akan menjadi fase berikutnya dalam pergerakan menuju pembaharuan abad ke-15. Setelah menyambut baik undangan dari sekelompok muslim yang memiliki hasrat dan keinginan menggebu untuk menerima manfaat dari ajarannya, dia meninggalkan tanah kelahirannya dan tidak kembali hingga beberapa tahun kemudian. Bibit-bibit pengajaran dan kemuliaan juga ditanamkan di kota Sir di Yaman Timur. Kota pertama yang disinggahinya ketika kembali ke Hadramaut, Yaman. Di sana ajaran-ajaran dia mulai tertanam dan diabadikan dengan pembangunan Ribat Al-Mustafa. Ini merupakan titik balik utama dan dapat memberi tanda lebih dari satu jalan dalam hal melengkapi aspek teoretis dari usaha ini dan menciptakan bukti-bukti konkret yang dapat mewakili pengajaran-pengajaran pada masa depan. Pulang ke Tarim. Kepulangannya ke Tarim menjadi tanda sebuah perubahan mendasar dari tahun-tahun yang dia habiskan untuk belajar, mengajar, membangun mental agamis orang-orang di sekelilingnya, menyebarkan seruan dan menyerukan yang benar serta melarang yang salah. Pada tahun 1993 atau sekitar 1414 H. Al-Habib Umar mengabadikan ajaran-ajarannya dengan membangun Dar Al-Mustafa atau Pondok Pesantren Darul Mustafa. Pesantren ini didirikan dengan 3 tujuan. Mengajarkan berbagai disiplin ilmu keislaman secara bertatap muka, talaki, dan para pengajarnya adalah para ahli yang memiliki sanad keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menyucikan diri dan memperbaiki akhlak. Menyebarkan ilmu yang bermanfaat serta berdakwah menyeru kepada jalan yang dirihai Allah SWT dan sesuai dengan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW serta para salafun salihin. Dar Al-Mustafa menjadi hadiah dia bagi dunia. Dan di pesantren itu pulalah ajaran para salafus salihin diserukan, hingga menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dalam waktu yang dapat dikatakan demikian singkat, penduduk Tarim akan menyaksikan berkumpulnya pada murid dari berbagai daerah yang jauh bersatu di satu kota yang hampir terlupakan ketika masih dikuasai para pembangkang komunis. Murid-murid dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Kepulauan Komoro, Tanzania, Kenya, Mesir, Inggris, Pakistan, Amerika Serikat dan Kanada, juga negara-negara Arab lain dan negara bagian di Arab akan diawasi secara langsung oleh Al-Habib Umar. Mereka ini akan menjadi perwakilan dan penerus dari apa yang kini telah menjadi perjuangan asli demi memperbaharui ajaran Islam tradisional pada abad ke-15 setelah Hari Kebangkitan. Berdirinya berbagai institusi Islami serupa di Yaman dan di negara-negara lain di bawah manajemen Al-Habib Umar akan menjadi sebuah tonggak utama dalam penyebaran ilmu dan perilaku mulia serta menyediakan kesempatan bagi orang-orang awam yang kesempatan tersebut dahulunya telah dirampas dari mereka. Dakwah di Indonesia. Awal kedatangan Habib Umar ke Indonesia adalah pada tahun 1994. Dia diutus oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf yang berada di Jeddah untuk mengingatkan dan menggugah girah, semangat atau rasa kepedulian, para Alawiyin Indonesia. Disebabkan sebelumnya ada keluhan dari Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi seorang ulama dan tokoh asal kota Solo, kota Surakarta, Jawa Tengah tentang keadaan para Alawiyin di Indonesia yang mulai jauh dan lupa akan nilai-nilai ajaran para leluhurnya. Dakwahnya juga sangat dirasakan kesejukannya dan disambut dengan hangat oleh umat Islam di Indonesia. Masyarakat menyambutnya dengan sangat antusias dan hangat. Mengingat bahwa kakeknya yang kedua, Al-Habib Hafiz bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim, berasal dari Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia. Dakwahnya yang sangat indah dan sejuk itu yang bersumber dan sang kakek Nabi Muhammad SAW. Sangatlah diterima oleh berbagai kalangan, baik pemerintah maupun rakyat.
kaya ataupun miskin, tua ataupun muda, penghargaan dan kiprah internasional. pada tanggal 22 Februari sampai dengan Dengan tanggal 2 Maret tahun 2003, 26 sampai 29 Zulhijjah 1423 H, di Dar al-Mustafa. Tarim Dia merintis upaya persatuan dalam aktivitas dakwah. Dengan mengadakan multaka ulama atau simposium yang dalam pertemuan itu dihadiri oleh berbagai ulama dari belahan dunia. Dan kemudian berlanjut pada pertemuan berikutnya di berbagai penjuru dunia dalam skala lokal maupun internasional. Habib Umar termasuk sebagai salah seorang penanda tangan dari dua Dokumen internasional yang berpengaruh, yaitu Risalah Aman pada tahun 2005, pada urutan tanda tangan nomor 549. Dan A Commonwealth bahasa Inggris A Commonwealth Between Us and You, pada tahun 2007 dalam urutan tanda tangan nomor 42. Yang keduanya ditandatangani oleh tokoh-tokoh Muslim dunia, termasuk di antaranya beberapa pemimpin Muslim Indonesia. Di Indonesia, Habib Umar mendeklarasi berdirinya Majelis Al-Muwasalah Baina Ulama Al-Muslimin atau Forum Silaturahmi Antar Ulama pada tahun 1327 H. 2007 M. tahun 2009. New York Times Menampilkan Al-Habib Umar dan Darul Mustafa dalam salah satu pemberitaannya. Al-Habib Umar bin Hafiz termasuk salah satu dari 50 urutan teratas dari The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslims, bahasa Inggris, The 500 Most Influential Muslims, yang diterbitkan oleh Center for Muslim Christian Understanding. Georgetown University, bahasa Inggris, Georgetown University, Amerika Serikat, yang dipimpin oleh sarjana studi Islam ternama John Esposito, 6-9, bahasa Inggris, John Esposito. Daftar kitab karangan. Al-Habib Umar juga merupakan ulama yang produktif dalam menulis. Di antara kitab karangan ia adalah Isaf et-Talibi, Rida al-Halak bi Bayan Makarimal Akhlak, Taujihat et-Tulab, Syarah Menzumah Sanad al-Ulwi, Az-Zakirah al-Musyarafah, Fikih. Dia ulami bizikri Maulid an-Nabi Asy-Syafi, Maulid Nabi Muhammad SAW. Hulukuna, Hulasoh Madat An-Nabawi, Zikir, Syarobu Al-Tohur fi Dikri Siratu Badril Budur, Taujihat Nabawiyah, Nurul Iman, Akidah, Al-Mukhtar Sifa al-Sakim, Al-Wasatiyah, Mamlakatul Ka'apwa Adha, Muhtar Ahadits, Hadith, Durul Asas, Nahu, Sakafatul Hatib, Panduan Khutbah. Kitab Maulid Ad-Diya Al-Lami, merupakan karya Al-Habib Umar paling monumental yang berisi syair pujian terhadap Rasulullah SAW. Umat Islam Indonesia telah banyak mengenal dan membaca karya ini, yang juga mengenalnya dengan Maulid Al-Habib Umar. Sejarah Maulid Ad-Diya Ulami. Maulid Ad-Diya Ulami, cahaya yang terang benderang. Kitab yang disusun oleh Al-Musnid Al-Habib Umar bin Muhammad Al-Hafiz ini merupakan kitab Maulid Mutahhir. Di suatu malam Al-Musnid Habib Umar bin Hafid memanggil salah seorang muridnya. Lalu diperintahnya membawa pena dan kertas. Seraya berkata tulis. Lalu ia mengucapkan Maulid Dia Ulami, itu mulai sepertiga malam. Dan sebelum waktu subuh telah selesai. Maulid ini mulia, karena angka-angkanya Disebutkan menuliskan sejarah Nabi SAW. bait-bait Bait solawat pembukanya berjumlah 12 yang melambangkan kelahiran Nabi SAW yang tanggal 12 Rabiul Awal. Alinea pertamanya dipadu dari 3 surat, yaitu surat Al-Fat, Surat At-Taubah dan Surat Al-Ahzab. 3 surat ini melambangkan kelahiran Nabi SAW adalah pada bulan 3, yaitu Rabiul Awal. Alinea pertama hingga Qiyam jumlahnya 63 yaitu melambangkan usia Nabi SAW 63 tahun. Maulid ini angka-angkanya memperhitungkan sejarah Nabi SAW. Tahun Hijrah. Hijrah Nabi SAW. Jumlah sahabat Del. Al-Habib Umar yang ahli dalam bahasa syairnya bukan hanya Maulid Dia Ulami. Namun lebih dari 1000 alinea syair telah diterbitkan dari ucapannya Dengan jumlah yang mencapai ratusan ribu bait. Dia digelari Al-Musnid, didasarkan karena setiap menyebut hadits,
Dia mampu ataupun hafal menyebut sanadnya hingga Nabi SAW atau kutubu sahih.